sama beberapa narasumber kita. Yang pertama ada eh, Kak Hani Satrio yang juga merupakan personal growth consultant. Halo Kak Hani, apa kabar? Halo, baik-baik kabarnya. Perkenalan dikit dong Kak Hani sekarang ngapain, kesibukannya apa gitu. Oke, halo teman-teman Growth Space. Aku adalah seorang konselor di bidang pengembangan diri dengan Ya. metode yang namanya metode PRH. Metode ini tuh membantu kita untuk lebih kenal diri kita dan kita jadi lebih bisa berrelasi dengan orang lain juga. Ini kayak baru aja sebelum Clubhouse ini aku terima klien dan dia lagi mau meningkatkan performance kerja. Terus akhirnya kita lihat apa nih yang menghambat di dalam dirinya. Jadi gitu teman-teman, aku pokoknya mau bantuin teman-teman yang punya aspirasi untuk lebih jadi diri sendiri, bertumbuh, jadi versi terbaik diri, dengan konseling dan juga workshop. Itu kesibukanku. Oke, nice. Jadi Kak Hani tadi adalah konselor. Jadi buat teman-teman yang mau apa yang butuh konselor bisa langsung nanti ke Kak Hani. Oh, langsung jualan. Dan kemudian kita ada juga Kak Maria. Kak Maria ini yang juga merupakan HR professional dan konsultan. Halo Kak Maria, Halo, selamat malam Kak Jonathan. bisa diceritain dikit sekarang kesibukannya gimana? Oke, ya kesibukannya aku sekarang sebagai founder ya untuk consultingku. Aku banyak ngurusin untuk karir dan perencanaan buat teman-teman semua yang lagi mempersiapkan gimana growth karirnya mereka gitu ya. Sama beberapa untuk di headhunter juga ya untuk beberapa klien-klien aku gitu, dan lebih banyak juga ini ya lagi ngurusin bagaimana untuk motivasi ke beberapa company juga ya yang sekarang Ya. tahun ini semua lagi kondisinya tidak nyaman, tapi ya memang kita sebagai motivator juga harus juga memberikan ini ya edukasi Hmm. juga tentang pengembangan diri, itu self development-nya juga. Dan Halo Kak Maria. Iya, kayaknya ada masalah dikit dengan sinyal. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sambil menunggu Kak Maria reconnecting lagi, nah nanti kita akan beralih dulu ke Kak Mei Nanda. Halo Kak Mei. Ya, halo. Kak Mei Eh, Nanda ini Maaf ini jelas jelas suaranya? banget, jelas banget. Oke. Ini merupakan marketing dan juga self development enthusiast ya dari marketing di Ipome ya. Iya, betul. Iya, bisa apa? Dikenalin sedikit Kak ke teman-teman di sini kesibukannya apa? Eh, Kenalan dulu, namaku Mei Nanda, biasa dipanggil Mei. Saat ini aku lagi kerja di Pomei as marketing dan sosial media kreatif. Hmm. Eh, di sini kesibukan aku apa itu lebih banyak maintain sosial media dan juga banyak berhubungan sama teman-teman yang lagi fokus buat jaga daya tahan tubuh juga kan, karena POM ini salah satu suplemen Cukapel. Ini sih Oh, sebenarnya suplemen Cukapel pertama di Indonesia yang bantu buat teman-teman lagi mau jaga berat badan dan daya tahan tubuhnya seperti itu. oke, nice. Nah, jadi oh ya, gue juga kenalin ini dong. Kita juga ada Devon. Devon, Halo, Devon halo. merupakan videographer dan juga salah satu member dari Growth Space. Yes, Lagi betul. sibuk apa lagi, Von? Lagi ya nulis juga sih, ada nulis-nulis juga. Terus ya bikin-bikin video sih. Udah gitu aja sih. Oke, Gitu. nice. Dan ada Jessica. Jessica ini, ya udah Jess, lo kenalin diri lo aja Jess. Kok gue? Ya udah, Jessica merupakan nggak seorang dikenal? HR profesional di salah satu e-commerce di Indonesia. Betul. Apalagi Jess? Sibuk apa lagi Jess? Kesibukannya yang lain, bantuin John nge-host Girl Space, terus Betul. ya mengembangkan pemuda-pemuda bangsa dan negara, cewek gitu kan. Oke, berikutnya langsung gue potong. Terima kasih loh dengan niat mulianya. Dan berikutnya juga ada Dita. Halo Dit, Halo Jan, apa kabar Jan? agak mendem suara nih. Masa sih? Wait, gue Agak pakai mendem. headset gue yang murah itu. Oh, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, Nah, lebih gimana? jelas. Jadi kesibukan apa? Jadi Dita ini kan seorang ilustrator, slash penulis, slash banyak lah ya. Sekarang lagi sibuk apa Dit? Kalau sekarang gue lagi seperti biasa budak korporat, lalu
kesibukan lainnya gue nyiapin buku yang baru, terus lagi siap-siap mau mulai buka-buka commission lagi karena gue beberapa bulan ini kan libur tuh biar fokus bekerja. Ya, Oke. kesibukan gue yang lain adalah bagaimana gue sering mampir ke rumahnya Joni seperti kalian tahu. Oke. Sama kayak judul hari ini, disiplin dan konsisten. Bagaimana gue juga Betul. konsisten datang ke rumah lo. Ya nggak, Baik. Jon? Baik. Oke. Bukan konsisten yang bagus, jangan ditiru teman-teman. Tapi sekarang oke, mungkin kita langsung beralih ke narsum kita ya, profesional ini. Kita mau ngomongin dikit soal definisi dulu deh. Sebenarnya disiplin dan konsisten ini yang kayak gimana sih, Kak? Kak Hani gimana, Kak Hani? Oke, kalau dari aku, kata disiplin itu punya konotasi negatif ya. Kenapa Kayak tuh? disiplin itu tuh asosiasinya sama patuh terhadap sesuatu gitu, terhadap Ya. tata tertib, dan ada asosiasi dengan hukuman gitu. Ketika kita tidak disiplin, lalu kita mendapatkan konsekuensi yang seringnya datang dari orang lain gitu, berupa omelan, berupa teguran gitu. Kalau kata konsisten ini lebih beresonansi positif ya rasanya, karena ini tentang kita terus-menerus mengusahakan sesuatu gitu. Kalau dari aku jadi mungkin apapun yang ada di pikiran teman-teman, disiplin dan konsisten, kan kita sekarang tujuannya lagi mau ngomongin menjadi manusia yang lebih baik ya, terutama karena menjelang tahun baru tuh biasanya kita merenung, terus ke depannya mau bagaimana. Mungkin lebih aku mau kasih usulan gitu ya, kata lain adalah bagaimana setia menjadi diri yang lebih baik. Right. Setia menjadi diri yang lebih baik. Bagus juga tuh kata-katanya. Bisa menjadi moto di tahun 2021 tuh. 2022. Sorry. Silahkan, boleh banget. Oke. Kalau menurut Kak Mei gimana? Disiplin dan konsisten itu apa ya? Kalau dari aku pribadi, kalau disiplin itu kayak lebih ke perilakunya aja sih, kayak kita tuh lebih tersusun, lebih tertata, lebih rapih gitu kan. Kita udah tahu nih kita mau ngapain aja kayak gitu, dan itu udah jelas. Sedangkan kalau misalkan konsistennya ini, kalau menurut aku kayak lebih manajemen waktunya gitu loh. Konsistennya tuh terus-terus, nggak cuman di awal-awal aja, atau nggak cuman di waktu-waktu tertentu aja. Jadi misalkan kita udah ngelakuin sesuatu hal yang positif, dan itu kita lakuin secara konsisten gitu loh, terus menerus aja kayak gitu. Right. Jadi ada apa ya, kayak dilakukan terus menerus ya, konsisten, dan juga mungkin ya hasilnya mungkin nanti jadi berbuah positif. Dan mungkin juga setuju tadi kata Kak Hani, yang dimana aku juga sampai ngecek KBBI nih. KBBI, arti kata disiplin lebih ke tata tertib dan kepatuhan gitu ya. Dan mungkin juga konsisten kayaknya lebih positif maknanya. Tapi oke, kalau gitu aku ke Kak Maria sekarang. Kak Maria, menurut Kak Maria sendiri definisi disiplin dan konsisten apa? Kalau dari segi aku, itu adalah disiplin itu adalah kesadaran diri kita sih terhadap sebuah aturan atau nilai-nilai atau hal-hal yang mention di pribadi gitu, norma yang berlaku untuk diri sendiri ataupun dia menetapkannya diri sendiri maupun dalam lingkungan sosial. Jadi lebih kepada bagaimana dia menciptakan prinsip untuk membuat dia mencapai sebuah sasaran dalam hidupnya dia. Right. Dan penting gak sih sebenarnya buat kita buat jadi orang yang disiplin dan konsisten di masa depan, Kak Mar? Gimana? Penting gak buat kita jadi apa ya, orang disiplin dan konsisten gitu loh? Karena kan penting banget. Kenapa penting banget karena dengan kita dalam tema disiplin dan konsisten untuk mencapai hal di depan, kita perlu melakukan itu secara teratur gitu. Karena itu mengatur kita untuk lebih tertata, untuk lebih mengikuti timeline yang sudah kita tentukan gitu loh. Dengan cara seperti itu kita lebih fokus dan lebih konsisten untuk menjalankan apa yang menjadi prioritas kita ke depan gitu. Right. Dan nah ini ya, kalau misalnya pertanyaan gue mungkin jadi kayak, kalau misalnya di tengah jalan prioritas kita berubah, apakah perlu kita ya udahlah antar aja prioritas, kita konsistenin dulu yang lama, atau kita shifting, ganti prioritas, tapi jadinya kita nggak konsisten juga. Ini gimana Kak Mara? Ke aku ya, Oke. Sebenarnya dilihat ada masih strateginya aja yang mau diubah atau berubah karena ada evaluasi dari hal yang sebelumnya.
Nah, kalau misalkan kita mau menentukan itu dalam arti kita mau ganti hanya dari segi strateginya, tapi goalnya memang mau capai hal yang sama, nggak masalah. Akan tetapi kalau itu berubah dari segi semuanya gitu ya, kita mau misalkan mau diet tapi kita mau jadi bukan diet tapi lebih kepada mungkin saya mau olahraga gitu tapi nggak diet. Nah berarti kan pola-polanya hampir sama, hanya mungkin yang diubah apanya strateginya. Tapi kalau berubah dari diet tetapi pengen jalan-jalan itu kan berubah banget. Nah berarti lihat tujuan kita sebenarnya apa, yang dievaluasi adalah tujuan dari kita mau capai sasaran ke depan. Nah, Ya. kalau kita tahu misi sasaran ke depan udah tahu, berarti kan kita harus lebih planning apa yang kita terapkan di awal gitu. Oke, berarti misalnya kayak oke, aku mau diet mungkin tujuannya adalah aku mau hidup sehat gitu ya. Oke, mungkin dietnya kurang, terus kita tambah yaudah tambah olahraga atau tambah lebih banyak minum air itu kira-kira masih sama ya dalam Masih artian mencapai relevan. tujuannya sama ya, masih Iya, relevan ya. karena strateginya aja. Cuman kalau beda dalam arti kita mau belajar, mau kuliah, tiba-tiba besok nggak mau kuliah, tetapi nggak kerja lagi. Berarti kan udah beda jalur. Padahal kita maunya rencananya kuliah, tapi kita nggak mau kuliah, tapi kita kerja gitu. Jadi lebih kepada tujuan goal yang dicapai dan sasarannya itu apa. Oke, nice. Aku mau tanya ke Kak Hani dan Kak Mei. Pernah nggak Kak, misalnya entah pengalaman sendiri ya, pengalaman pribadi atau mungkin ada orang yang curhat gitu ya. Yang tadi di tengah jalan tiba-tiba kayak aku ngerasa kayaknya prioritasku berubah deh, kayaknya tujuanku berubah. Jadi kayak aku mulai shifting di tengah jalan. Oke, jadinya nggak konsisten. Itu apakah pernah? Kalau Kak Hani dan Kak Mei, mana dulu nih? Kak Hani? Oh, Kak Mei dulu. Oke. Oke, silakan. Aku dulu ya, mungkin aku ngasih contoh pribadi aja kali ya. Nah, Boleh. aku tuh kebetulan suka nulis. Dan aku suka banget nulis novel sebenarnya. Ini kan kalau nulis novel itu tuh butuh konsisten kayak gitu loh, dengan ide awal ceritanya, misalkan kayak gitu. Jadi kita kedepannya harus tahu alurnya kayak gimana kan. Cuman aku tuh sering banget pas lagi di tengah-tengah tiba-tiba kayak nemu ide baru, dan itu jadinya bikin aku yang udah aku bangun dari awal itu jadinya berantakan kayak gitu. Tapi itu biasanya aku tuh mikir ulang dulu kan, aku refleksi dulu gitu loh, kayak kalau misalkan aku bangun cerita yang kemarin aku lanjutin itu kira-kira tuh bakal lebih bagus atau lebih bagus dengan ide aku yang baru ini kayak gitu. Nah itu biasanya aku renungin dulu sih kalau soal aku bakalan ngerubah ke yang konsisten aku dari awal, atau aku beralih nih ke yang baru kayak gitu. Sebenarnya itu tantangan sih buat aku sendiri. Ini aku harus konsisten atau enggak kayak gitu. Itu biasanya aku pikir-pikir dulu mana yang menurut aku yang terbaik kayak gitu. Oke, sebenarnya nggak apa-apa ya. Balik lagi sebenarnya masalahnya bukan soal konsistensi, karena kalau aku lihat arti konsistensi, balik lagi ke KBBI. Jadi arti pertama itu artinya dia tetap atau tidak berubah-ubah, nah gitu kan. Nah tapi kita juga mungkin tadi kayak pertimbangan dari Kak Maria adalah harus dilihat sebenarnya secara tujuan besarnya itu relevan atau tidak, gitu ya. Jadi ketika Kak Mei menulis oke, tujuannya kan mungkin ingin menciptakan tulisan yang bagus. Oke, berubah sedikit selama dia masih relevan dengan tujuannya, berarti masih bisa dianggap oke lah ya. Gitu ya Kak Mei ya? Iya. Oke. Kalau Kak Hani sendiri gimana Kak? Ada nggak kira-kira pengalaman pribadi yang seputar tiba-tiba jadi tidak konsisten gitu? Atau tidak disiplin? Oke, aku punya banyak banget pengalaman dari hidupku sendiri ketika aku tadinya yakin akan satu hal, kemudian ketika lagi dijalanin, mulai mendapat sudut pandang yang berbeda, ada dorongan yang berbeda dari dalam diri, kemudian kayaknya ada yang perlu diubah gitu. Kesannya jadi nggak konsisten, berubah-ubah, pelin-pelan gitu, apalagi kalau dilihatnya dari luar ya gitu ya kan, karena yang memahami perubahan sudut pandang itu dari kacamata aku nih sebagai orang pertama yang menjalani kehidupanku sendiri. Tapi sebenarnya kalau misalnya dilihat lagi, sebenarnya benang merahnya tuh sama gitu.
atau kalau pakai bahasanya Kamaria tadi, strateginya berbeda tapi tujuan besarnya sama, yang kadang-kadang belum terlalu kelihatan sampai semuanya itu dilewatin gitu ya. Misalnya aku pernah berubah-ubah pekerjaan, berubah bidang studi, berubah pasangan juga gitu. Dan ini susahnya kan, kita kadang-kadang pengennya memulai sesuatu long last gitu ya. Ini kita nggak mulai ini 1 tahun ke depan harus jalan terus nih, nggak boleh putus di tengah-tengah. Kita memulai suatu bisnis gitu, ini harus sampai kita tua nih, bahkan bisa menghidupi anak cucu kita gitu. Tapi kadang-kadang ada hal yang kita baru tahu ketika kita ngejalanin, bisa berupa konfirmasi bahwa jalan yang kita ambil itu benar, bisa juga merupakan konfirmasi bahwa wah, feeling kita di awal bahwa ini kayaknya nggak bisa dilakukan atau sulit, emang ternyata kejadian ya gitu. Jadi ketika kita berubah, sebetulnya yang perlu dicek lagi apakah kita berubahnya itu semakin menjadi diri sendiri atau malah menjauhkan dari siapa diri kita yang sebenarnya. Strateginya bisa berubah, bahkan tujuan yang kita canangkan itu bisa berubah ketika kita menyadari yang kemarin kita canangkan ternyata nggak inline, nggak sejalan dengan siapa diri kita, karena kita lebih mengenal diri, karena kita lebih tahu di lapangannya bagaimana setelah kita berbisnis, setelah kita bekerja di tempat tersebut, jadi tahu, oh di lapangannya ternyata seperti ini, aku tidak tahu itu waktu aku memulai. Justru bahaya kalau kita terlalu rigid, terlalu kaku untuk, kan di awal tahun gue udah mau commit di tipe pekerjaan seperti ini. Kalau 6 bulan jalan terus gue minta resign, berarti gue nggak konsisten dong gitu. Padahal ternyata lingkungannya udah toxic banget. Ternyata kita nggak bisa mengaktualisasikan diri seperti yang kita bayangkan. Kan malah jadi kita menyiksa diri sendiri, menjauhkan dari aktualisasi diri yang sebenarnya gitu. Dan sulitnya nih memang tipis ya, case per case tuh, antara kita plan males, nggak disiplin, nggak konsisten, sama kita mendapatkan data baru dan kita sedang menavigasi ke arah yang lebih baik gitu. Dan itu salah satu, sebenarnya bukan maksudnya promosi ya guys, tapi memang itu kerjaanku di konseling gitu, untuk membantu orang menavigasi case per case kondisinya dia sekarang. Nggak harus ke aku, bisa banyak ke tempat lain, ke konsultan-konsultan lain dengan berbagai metode. Itu salah satu pentingnya ya, kita punya orang yang bantuin kita melihat perjalanan kita, sehingga tahu dan bisa ngebilangin, oh no, kamu udah terlalu menyimpang nih dari jalan yang kamu tetapkan, atau enggak kok, ini masih sejalan, terusin aja, ini cuma beda strategi aja. Gitu tanggapan dari aku. Ini cukup menarik sih Bang, karena tahun ini pun gue juga mengalami gitu kan. Apa tuh? Ternyata gue itu bukan tipe orang yang hustle culture gitu loh, yang kerja gitu. Gue di awal tahun gue kerja, ambil job banyak freelance segala macem gitu, sampai beberapa, dan gue jadi stres sendiri. Apa ya, tadinya kan pengen kayak biar punya duit cepet-cepet, banyak duit gitu segala macam. Akhirnya stres sendiri dan duitnya juga nggak seberapa gitu dapatnya. Jadi mulai sadar kalau ternyata kayaknya gue bukan tipe yang hustle culture gini kali ya. Ya udahlah, pelan-pelan aja gitu sih. Bener sih, jadi mengenal diri sendiri gitu sih. Iya, dan itu juga mungkin kayak ketika kita tadi ya, kayak dibilangin ke Hani juga, ketika kita mulai, ternyata misalnya Devon tadi mulai hustle culture, tapi ternyata gue ngambil project kebanyakan, atau ternyata gue nggak nyangka ini bakal menyita waktu gitu. Yang tadi ternyata duitnya kedikit, nggak oke nih dari sisi waktu dan uang dan berapa banyak effort yang harus keluar mungkin. Yaudah di situ jadi navigasi ulang, kira-kira benerin lagi apa yang harus ditambah, dikurangin gitu ya. Iya. Gue jadi kayak kepikiran sesuatu deh gara-gara obrolan ini kan. Jadi kan sebenarnya kalau misalnya tadi kita bisa tangkap dari Hani gitu ya, kita sama-sama tahu nih teman-teman, kalau misalnya ternyata mau konsisten atau disiplin itu tuh sebenarnya ukurannya tuh adalah kita tuh kenal dulu nih diri sendiri kita gitu kan. Nah tapi tuh gimana sih caranya kita bisa punya sense gitu, kayak ini tuh gue mulai konsisten, gue tuh mulai nggak konsisten tuh gara-gara gue males, sama kayak ini emang bukan gue aja gitu.
pengen tahu dong pendapatnya teman-teman nih, kayak misalnya Hani atau Mbak Maria atau misalnya Kame gitu kan, ya kayak selama ini tuh kalau misalnya kita evaluasi nih kayak kedisiplinan atau konsistensi kita gitu, itu gimana cara ngukurnya bahwa kita tuh emang beneran nggak konsisten atau nggak disiplin, sama kayak yang ternyata tuh emang jadi beda haluan yang kayak tadi Devon cerita gitu, jadi kayak oh ternyata ini bukan gua gitu. Boleh dikasih insight nggak nih kita nih? Mau dari siapa dulu ya? Aku mau pilih C gitu kan. Aku mau pilih Mbak Maria dulu mungkin. Halo Oke. Mbak Mar. Halo, Kak Jessica. Iya, apa kabar? Baik, Beb. Udah tadi. Iya, gue belum tanya apa kabar. Oke. Betul. Ya baik. Gimana tuh, Kamar? Gimana sih caranya kita bisa evaluasi diri gitu ya, supaya tuh kita benar-benar tahu pasti gitu. Ini tuh kita nggak konsisten tuh karena kitanya aja yang males gitu, atau emang ini tuh bukan kita gitu. Jadi makanya wajar kalau kita nggak konsisten di situ gitu. Nah, kita bisa sebenarnya kan setiap manusia tuh punya self awareness ya, maksudnya kesadaran diri gitu, bahwa dia tuh biasanya tahu polanya kan gitu. Oh, polanya dia mesti melakukan apa kalau kita kerja kan, misalkan dari jam 8 sampai jam 6 gitu ya. Atau mungkin orang usaha biasanya ngejalanin apa gitu ya. Namun kalau misalkan dari segi misalkan nggak disiplin, kok kita tahu nih kok agak-agak melenceng ya, kenapa gitu. Ya kita terlalu banyak menghabiskan waktu dan bisa jadi kerjaan yang kita harusnya selesai akhirnya jadi menumpuk gitu kan. Itu berarti kan kita sudah punya time manajemennya juga nggak kita jalanin. Padahal sebenarnya kita kan bisa lebih fokus kalau kita bisa tahu nih tolak ukurnya, bahwa oh mana sih yang pokok, mana yang urgent, mana yang bisa nih buat untuk waktu-waktunya untuk ketemu sama teman dan sebagainya. Kita tahu pengukurannya itu, tapi kalau kitanya malah menyerimpang dan kita terlalu banyak molor dan akhirnya menumpuk pekerjaan kita, itu sudah dari tanda-tanda bahwa kita nggak bisa menghandle itu, kita sudah keluar jalur gitu loh sebenarnya. Karena kita sendiri yang ngatur, tapi kita sendiri melenceng, berarti kan kita udah harusnya kan aturannya kita harus begini-begini ya, atau kita tahu bahwa kita mau lakukan apa nih sebenarnya untuk ke depan. Tapi kalau kita terlalu banyak untuk ya udahlah nanti dulu, bisa nanti sepelekan hal-hal tadi, akhirnya yang terjadi adalah penundaan dan penumpukan pekerjaan-pekerjaan atau proyek-proyek yang harus diselesaikan. Itu yang pertama pikirnya. Yang kedua adalah mulai ini punya tingkat stres ya, maksudnya kalau bilang stres itu juga enggak, tapi mulai timbul rasa bahwa ini percaya atau enggak ya, ini bisa diselesaikan atau enggak ya. Kemudian langsung teman-teman bilang, oh ya ini kayaknya kamu harus nentuin goal-goal ini. Akhirnya dia ambigu gitu loh, dia menentukan ini, ya udahlah ini nanti gue ngerjain yang project. Jadi dia nggak bisa pilih mana yang harus menjadi prioritasnya dia gitu. Padahal dia sudah punya timeline, dia sudah punya waktu yang dia mesti jalanin. Mungkin alurnya ini dia tetapkan, walaupun nanti waktunya fleksibel, tapi dia lebih cenderung dengan project-project atau pekerjaan orang lain. Jadi kalau kita udah lihat nih ciri-ciri dari hal-hal itu tadi, kita mesti strike juga, maksudnya melihat tujuan kita mau jadi apa kita. Kalau kita ya udahlah itu juga gampang, tahun depan bisa kita kerjain lagi, ya sudah, berarti ya nggak usah dibuat itu hal-hal yang mau jadi goal dan tujuan hidup kita. Tapi kalau misalkan kita tahu kita mau jadi apa dan itu penting buat kita, untuk kita rasa bahwa ini bisa menunjang gue buat masa depan, ini penting karena gue melakukan ini untuk orang tua, atau penting kenapa gue melakukan ini untuk hal-hal yang berguna buat masa depan gue, itu akhirnya kita bisa konsisten ke sana. Tapi kalau kita udah mulai melenceng, berarti kita juga istilahnya merasa bahwa itu nggak penting gitu. Oke. Jadi kalau misalnya aku tangkep tuh, pertama tuh emang berangkatnya dari goalnya dulu gitu ya. Kita mesti cari satu goal yang emang penting gitu ya, atau meaningful lah ya buat diri kita. Nah dari situ kita bisa punya planningnya, dan ketika kita nggak melakukan itu sesuai planning, baru kita tahu, oh ini gue ternyata nggak konsistennya karena males gitu ya, bukan karena itu bukan diri kita gitu ya Mbak Mar. Jadi kayak dari awalnya udah disettle dulu nih, oh ini penting nih buat gue gitu ya. Betul. I see. Oke, thank you Mbak Mar. Nah, aku sekarang mau ke Kak Mei nih. Nah, kalau dari Kak Mei sendiri, gimana sih caranya kita tuh bisa nentuin gitu ya, ini tuh gue nggak konsisten karena malas, atau karena ya emang ini aja sih, ini emang bukan gue aja gitu. Gimana tuh Kak Mei? Kalau aku, menurut aku ya, ini aku
ngomongin pengalaman pribadi lagi kali ya. Jadi aku tuh kemarin memang agak terhambat di skripsiku kayak gitu karena aku pertama mager, terus kedua aku insecure kan. Jadi aku tuh kalau misalkan ditekan sekali aku jadinya minder, jadi aku males kayak gitu untuk ketemu lagi waktu itu sama dosen pembimbingku kayak gitu. Akhirnya aku mengundur untuk ketemu, sampai akhirnya beberapa waktu kemudian pun aku ngadepin itu loh. Aku akhirnya ketemu lagi sama dosen pembimbingku, dan ya udah kayak aku ngadepin masalah itu juga, sampai aku tuh nyesel gitu loh. Padahal kalau aku lebih cepat waktu yang kemarin, yang aku hadepin kan sama orangnya dan masalahnya pun sama kayak gitu. Jadi aku benar-benar nyesel banget waktu itu, karena ya ampun, padahal cuman perkara ini doang kayak gitu, perkara takut, insecure, terus mager juga. Padahal kalau misalkan aku bisa lawan itu, pastinya aku bisa lebih cepat juga untuk menyelesaikan si skripsi aku kayak gitu. Jadi menurut aku itu sih, maksudnya kenapa aku nggak konsisten waktu itu, karena emang dari diri akunya aja kayak gitu. I see. Tapi nggak konsisten itu berarti nggak cuma mager ya, tapi insecure juga bisa bikin kita jadi nggak konsisten ya? Dari pribadi aku, menurutku iya. Iya, dan kalau gue tangkap tuh di sini kerennya tuh ini deh John, kayak ada titik di mana kita tuh juga nyadarin sebenarnya kelemahan kita tuh apa sih yang bikin kita takut gitu kan. Jadi kayak ketika progres kita slow down gitu, ternyata alasannya tuh bukan karena gue malas, tapi karena gue takut, karena gue tertekan, karena gue apa gitu. Jadi dan iya, ini gue merasakan banget sih, apalagi gue sebagai content creator ya. Kadang itu gue mau ngepost konten itu jadi kayak mikir, aduh ini konten oke nggak ya, aduh kayaknya nggak oke deh, aduh nggak usah gue post deh gitu. Jadi orang lihat kan ya di yang terjadi kan, oh si Johnny nggak konsisten nih ngepost konten gitu. Tapi sebenarnya di gue, aduh ada insecurity itu juga gitu kan. Dan insecurity ini kan banyak banget ya kadang ya. Kadang misalnya kayak lo mau nge-gym gitu, mau nge-gym terus gue nggak nge-gym ya, tapi ketika gue mau nge-gym gue selalu insecure karena gue kalau gue pertama kali nge-gym terus teler gitu, terus syukur-syukur nggak muntah gitu kan, terus aduh malu ntar diliatin orang-orang gitu ya, teler gitu kan, kayak aduh, jadi malah nggak mulai buat hidup sehat gitu loh. Apalagi kalau mau misalnya makan yang sehat gitu ya, kayak wah tiba-tiba jadi kayak aduh takut juga nih kalau misalnya orang lain, apalagi yang misalnya sampai diet ini itulah, karena gue orangnya suka makan gitu kan. Nah ini persis kan jadi... John, gue juga sama, suka makan banget tuh. betul. Tapi Dit, lo tuh emang orangnya doyan makan atau gimana? Enggak, sebenarnya tuh kan salah satu cara supaya gue tetap, jadi salah satu cara konsisten gue adalah bagaimana gue tetap bisa menjaga mood gue dengan baik kan. Salah satu cara menjaga mood gue yang baik itu dengan gue makan makanan enak atau makan makanan sehat. Nah, gue tuh tadi kepikiran gitu loh, kan Kak Mei tuh sempat bahas bahwa dia orang Pome tuh, yang dimana seingat gue tuh ya, salah satu manfaat-manfaatnya si cuka apel itu kan kayak membantu menurunkan berat badan. Saat gue tuh ngerasa kalau gue berat badannya turun tuh, itu bikin mood gue lebih happy, dan pada saat gue happy gue bisa mengerjakan banyak hal gitu, nyuci piring, ngepel dan lain-lain. Bener. Tadi pagi ada yang pamer celananya longgar gitu John. Iya, karena kan sebenarnya ya Pome itu kan permen gummy ya. Jadi permen gummy itu yang kayak apa? Ya itulah yang kenyal-kenyal gitu. Kayak cuka apel yupi. kan. Betul, dan cuka apel itu kan sebenarnya dia mengurangi nafsu makan dan juga dia menambah level energi. Jadi kayak secara stamina lo, endurance bakal lebih bakal lebih banyak lah. Dan dia juga sehatnya juga ngurangin kandungan kolesterol. Nah, kalau lo konsumsi Pome 2 kali sehari itu bisa memberikan banyak sekali manfaat. Dan FYI juga buat teman-teman, di sisa momen tahun 2021 ini, Pome akan membantu kamu mempermudah wujudkan resolusi kamu di tahun depan melalui campaign Mulai. Jadi ada campaign Mulai nih dari Pome. Dengan memberikan potongan harga sebesar 35% untuk pembelian Pome 1 bulan atau Pome 1 botol di seluruh Pome official store. Nah, nanti gue akan post juga linknya di www.getpome.com
ada juga di Shopee atau Tokopedia. Dan potongan harganya dari tanggal 29 Desember sampai tanggal 3 Januari ya. 3 Januari tahun depan tentunya. Dan juga buat teman-teman yang pengen bertanya, silakan tanyakan. Nanti Kak Mei bisa bagi-bagi pome gratis lah 2 botol buat seorang gitu. Oh Saya berarti gue pasti dapet dong. Boleh, Secara gue boleh. kan investor banget di rumah lo John. Investor gimana ya? Lo gue sering memberikan buah-buahan yang sehat. Betul. Nyokap gue betul. juga sering ngirimin makanan untuk Untuk lo lo. bekerja. Oke Iya lah. kan, jadi salah satu biar lo produktif, disiplin dan konsisten itu adalah pertama dari makanan juga gitu. Karena kan segala-galanya tuh penyakit kadang dari kepala dan dari perut ya. Jadi lo harus menjaga kedua hal itu secara beriringan menurut gue John. Betul, betul. Oke lah. Nanti kita obrolin private date. Kita lanjut Nah. lagi. Gimana Jas? Ya. Sebelum gue ke Hani nih, tapi gue pengen ini nih John, ada satu pertanyaan menarik banget buat Dita nih. Dit, open mic dong, gitu. Minta ditanggepin. Oke, nah jadi kayak gini nih Dit, kan lu konsisten banget kan Dit, tiap hari mencari makanan sehat di rumah John gitu kan. Ya. Terus seperti biasa, John ini kan fansnya ganas gitu kan ya. Wah, langsung dari kata-katain kan kayak, hello Dita nggak mampir bang, apa-apa gitu-gitu. Nah, apa sih yang Bukan membuat dikatain, lo... Jess. Menurut Oh gue itu iya, gue dicariin. oh dicariin, baik-baik dicariin. Maksudnya dengan sorotan sebanyak itu, terus udah gitu kayak ada yang apalah, inilah itulah gitu, ngomongin lah gitu. Apa yang membuat lo tetap konsisten Dit? Pokoknya gue tiap hari tetap ke John, gue tetap datang, gue tetap mencari masakan sehat gitu. Apa Dit? Oh selama gue nggak diusir sama Joni sih dan pintunya masih dibukain, gue sih datang-datang aja Jess. Tapi Oh, oke. Kayaknya gue terlalu baik sih memang. Enggak, tapi maksud gue tuh gini, gue tuh balik lagi ya ke konsep disiplin dan konsisten yang gue rasain. Salah satunya itu ngaruh dari tempat gue bekerja gitu, misal karena gue kalau di kosan gue tuh kayak aduh bosen gitu, bawaannya tuh mau tidur aja, mending gue di rumah Joni gitu. Di dapurnya tuh kan gue bisa kerja tuh pakai mejanya yang bagus itu, atau gue bisa di sofanya yang juga bagus itu gitu. Jadi gue punya opsi untuk memilih workplace yang lebih nyaman gitu kan. Jadi bikin pikiran lebih enak. Atau kayak pakai Google Speaker-nya Joni gitu, pakai wifi-nya Joni yang Lo kencang. kayaknya. Itu mempengaruhi bagaimana gue bisa produktif dan juga konsisten Oke. gitu. Nanti Jadi, awal tahun 2022 nanti gue kasih ini ya, rate harian, mingguan sama bulanan. oh mendadak growth space adalah Wow. co-working space juga gitu ya. Betul, betul. Oke, lanjut Oke, lagi. tapi gue tangkap maksudnya Dita sih. Jadi intinya dia merasa konsisten ketika dia melihat hasil gitu ya. Jadi kayak misalnya kayak datang ke rumah Joni makan makanan sehat. Kalau makan makanan sehat bisa bikin mood lebih baik gitu. Terus udah gitu datang ke rumah Joni pakai fasilitas yang bagus gitu kan. Gila John, rumah lu bagus. Terus udah gitu ini kan kayak lebih produktif dalam bekerja, dan ketika lu merasakan hasilnya lu jadi konsisten gitu tanpa peduli orang ngomong apapun gitu ya. Karena tadi kan gue sempat mendengar tentang bagaimana orang insecure kan, entah Joni dengan gym, entah Kak Mei dengan bagaimana dia menulis atau membuat skripsi gitu. Kalau gue tuh pada saat gue mencoba sesuatu, gue berusaha nggak mikirin orang lain dulu gitu. Misal gue menulis buku pertama gue mah nggak peduli orang mau bilang tulisan gue jelek apa enggak, orang bukunya tetap rilis. Orang mau bilang Dita mah numpang doang di Joni, ya orang sebenarnya mungkin gue punya manfaat-manfaat di Joni yang Joni tidak pernah spill gitu. Bagaimana gue menjadi contoh dia di webinar 100 jutanya gitu. Kan hal-hal yang orang nggak perlu tahu. Jadi gue nggak terlalu memikirkan hal-hal yang seperti itu, John, Jess. Sebenarnya Cuma lo tuh objek penelitian gue. Wow. bener, makasih John. Iya, terus Jadi kayak balik ke tujuan awalnya ya Dit. bener. Nah balik lagi, kalau konsisten itu kan ada goalnya gitu loh Jess. Misal gue tuh pengen banget rilis buku yang kemarin terakhir, misal yang Wandering. Terus biar gue bisa nulis gimana ya, kadang kan susah ngumpulin mood. Terus kayak ya udah biar bukunya selesai, ya udah gue nulis misal sehari 1 puisi gitu. Terus gue kayak aduh stuck nih gitu, akhirnya pindah ke tempat lain karena ngaruh juga gitu. Gitu Jess. Tapi mungkin dari Dita juga nih, dari yang Dita jelasin mungkin satu hal yang gue tangkap, apakah kita perlu lingkungan yang mendukung kita biar lebih konsisten gitu loh. Kalau lingkungan kondisif berarti kita bisa jadi lebih konsisten atau gimana? Bener-bener itu gue ngaruh banget John. Jadi pada saat awal pandemi kan
itu kita semua di rumah kan. Ya, Rumah itu kan jelas-jelas bukan tempat bekerja menurut gue. betul. Karena lo di situ pengennya ya istirahat, family time, kayak gitu-gitu kan. Ya. Pada saat gue di kantor ya gue fokus kerja gitu, kerjaan gue beres lebih cepat gitu. Dan pada saat awal-awal WFH tuh gue kerjanya lama. Akhirnya gue bikin, dulu tuh di apartemen gue bikin kamar gue jadi kayak studio gitu. Jadi itu bikin kerjaan gue lebih cepat. Gue benar-benar ngerasa bahwa oh gue memang lagi bekerja kok, ini bukan lagi di kamar dan bisa rebahan all the time kayak gitu. Jadi ngaruh John kalau dari gue. Oke, oke. Soalnya beda kan John pada saat lo misal kerja dari kamar doang dan pada saat lo sekarang membuat ruangan kerja khusus gitu. Pasti kan produktivitas dan konsistensi lo saat mengerjakan sesuatu jadi beda. Terus lo juga jadi kebawa disiplin kan. Misal kayak, oh pagi-pagi gue ada meeting jam sekian gitu. Tapi kalau lo masih di kasur, kan etos kerja lo juga jadi agak gimana kan. Tapi pada saat Betul. lo bener-bener proper, lo di kursi kerja lo yang bagus itu gitu, lo di setup yang proper, itu pasti kebawa gitu loh John. Ini Ingin gue berasa loh. membereskan sesuatunya kayak Gue gitu. berasa, maksudnya ketika gue kemarin gue ke Bali ya, ke Bali kan tinggal di villa, kan pengennya oh yaudah work from Bali gitu kan, bawa temen tim kantor juga di situ, terus kerja bareng gitu ya. Tapi gue tidak mendapatkan feel-nya gitu loh, kayak apakah gara-gara ya itu suasananya terlalu liburan di villa gitu. Gue sempat ngobrol ini ke si teman gue lah, ke teman gue yang tinggal di Bali juga sebulan. Dia juga sempat merasakan itu awal-awal. Tapi kemudian dia bisa menghilangkan itu mood untuk tidak bekerja, jadi bisa kerja lebih serius ketika dia membeli kursi kerja. Jadi kayaknya oh iya berarti lingkungan juga mendukung ya. Berarti kita juga harus ngeset lingkungan yang kondusif yang mendukung kita untuk jadi konsisten. Ada satu lagi John, jadi gue sempet diceritain sama salah satu teman gue, dia bilang, aduh kalau kerja dari rumah dan cuma pakai misal piyama gitu atau baju tidur kayak gitu-gitu, baju rumahan, dia tuh nggak punya semangat kerja. Tapi kalau dia kayak habis mandi, dia make up, terus dia pakai baju rapih yang kayak mau keluar atau mau kerja, itu dia jadi kebawa gitu loh mau mengerjakan. Jadi Iya, kayak Gue badan lo bisa tuh relate yang autopilot itu. gitu. Iya Betul, kan? betul. Gue bisa relate yang itu. Iya. Iya, Cici J setuju banget sama gue ya, Ci. Kesel banget dipanggil Cici, tapi ya udahlah. Oke. Nggak boleh marah-marah di Clubhouse. Oke. Lanjut. Oke. Nah, sekarang gue balik lagi nih. Tadi kan jadi kayak udah dapet insight nih kalau dari Dita sendiri tuh yang nentuin lo bikin konsisten atau enggak gitu ya sama ini bukan diri gue aja, sama nih balik lagi tujuannya tuh apa. Sama juga dapet insight untuk kayak lihat kayak misalnya bisa lihat hasilnya sehingga lo makin semangat lagi, makin konsisten lagi dan kayak punya lingkungan kerja yang baik juga nih gitu. Nah sekarang gue balik lagi ke pertanyaan yang tadi nih, mau tanya ke Hani. Gimana sih Han caranya kita tuh mengevaluasi diri gitu ya? Ini tuh kita bener-bener misalnya kita berhenti konsisten gitu atau berhenti disiplin atau kalau bahasanya Hani berhenti setia gitu kan ya kepada diri sendiri. Gimana cara kita mengevaluasi ini tuh emang kitanya yang lagi malas atau lagi off track gitu, kayak misalnya timelinenya jadi telat atau kayak misalnya insecure atau apa, sama ini tuh emang bukan gue gitu, emang ya yang nggak bisa lah, kayak misalnya tadi kayak Devon bisa bilang kayak gue bukan tipe orang yang hustling gitu. Gimana Tuhan caranya kita evaluasi itu? Oke, ini gue dapet suatu rumusan yang terbantu banget dari inputnya teman-teman tadi ya. Gue juga jadi lebih melek gitu ya. Gimana ya selama ini yang gue udah jalanin gitu, yang gue bisa bilang lah dari pengalaman hidup gue, kapan gue tahu itu males, kapan gue tahu itu ternyata udah nggak inline dengan diri gue sendiri. Gue ada satu kesadaran gini, manusia itu defaultnya nggak males. Kalau kita sehat, kalau beda lagi kalau emang lagi ada masalah kesehatan mental ya, itu mau lo berusaha kayak apa juga tiba-tiba nggak bisa aja ngapa-ngapain, nggak bisa mikir, nggak bisa fokus, pengennya rebahan aja gitu. Tapi kalau kita lagi cukup oke, functioning gitu, tidak ada masalah yang besar banget dalam hidup atau gimana yang bikin kita malas meneruskan hidup, dalam kondisi yang netral, manusia itu defaultnya tidak males. Manusia itu defaultnya bersemangat menjalani hari. Buka mata, banyak hal yang pengen dilakukan ya.
mungkin simpelnya kita bisa lihat contoh anak kecil buka mata tuh ayo main gitu, ayo ngapain gitu. Nah main mungkin udah berubah ya, kalau buat kita main jadi kerja, main jadi ngurus rumah gitu. Mungkin kita nggak harus selalu excited sama semua hal yang kita kerjakan, tapi in general kalau kita sehat, kita itu pengen melakukan banyak hal. Nah, jadi kalau kita males itu bisa jadi ada sesuatu yang kalau kita lakukan malah menimbulkan konsekuensi negatif. Jadi ada possible punishment nih. Misalnya tadi pakai contohnya John, gue nanti kalau ke gym terus ternyata gue badannya capek abis ini gimana ya. Jadi ada possible punishment nih dari apa yang kita lakukan. Kita jadi insecure, ngerasa takut, ngapain gitu. Jadinya nggak ada energi untuk ngerjain karena kita membayangkan apa yang mungkin terjadi yang bisa aja benar, bisa aja terlalu berlebihan, tapi pokoknya masuk cluster ke possible punishment atau bad consequences. Bisa juga kita malas karena rewardnya nggak atraktif. Ya kita mau begini atau begitu bakalan sama-sama aja kok gitu. Gue mau datang pagi sama datang siang, bos gue juga nggak tahu gue ngapain gitu. Kerjaan gue juga beres-beres aja gitu. Jadi ngapain bangun pagi-pagi untuk show up gitu. Unattractive reward gue bilangnya ya. Jadi ada possible punishment sama unattractive reward yang bikin kita jadi males. Jadi ini deviasi kan dari kita tuh defaultnya harusnya nggak males. Jadi mungkin kita perlu ngecek gitu, apakah memang terlalu sulit yang mau kita kerjain ini terlalu sulit itu kita bisa jadi goalnya ketinggian gitu ya, terlalu jauh nih kita hari ini punya intensi lebih sehat dari parameter berat badan, maunya 6 bulan lagi turun 20 kilo gitu. Terus jadinya waktu kita memulai olahraga atau mau mulai belanja makanan sehat aja, aduh bisa nggak ya, aduh kayak gue gagal, dia nggak bakalan. Mungkin terlalu sulit goalnya, atau memang kita butuh bantuan, mungkin perlu nutritionist, mungkin perlu ke dokter gizi supaya ada yang memantau apakah cara kita tuh tepat. Bisa juga males karena kurang challenge, nggak menarik gitu. Apa yang akan kita peroleh setelah melakukan itu, nggak menarik gitu, bakal gitu-gitu aja, ngapain ngeluarin energi kalau misalnya nggak dapet hasil yang oke gitu. Itu nyambung juga tadi kan Dita bilang, ada hasil gitu loh. Kenapa konsisten ngelakuinnya? Karena ada hasil. Itu make sense banget. Ngapain kita jadi manusia ngelakuin sesuatu berulang-ulang? Ngapain konsisten berusaha mengusahakan sesuatu yang gak ada hasilnya? Ada goal sih Kak, jadi kita punya tujuannya juga gitu. Hah? Kenapa? Sorry. Iya, jadi selain ada hasil, ada tujuan. Ada goal, betul. Bahwa itu makin mendekatkan kita ke goal tersebut ya, Dit ya? Betul Kak. Jadi kalau menurut aku lagi dari penjelasan Kakak tadi adalah bagaimana sebenarnya yang penting dari kita mau konsisten adalah kita set goalnya dulu. Misal aku mau ngerjain skripsi gitu, tapi kalau aduh males, aduh takut, aduh apa, tapi kita tuh lupa sama hal-hal lain yang kayak aduh yang biayain kan orang tua, aduh ini kan waktunya jadi lama lagi, dengan waktu yang lama lagi itu tuh jadi ketinggalan sama teman-teman lain gitu yang mungkin dia udah mulai kerja, dia udah punya kesempatan untuk interview dan kita belum gitu karena hal lain-lain. Jadi kita kayak kehilangan opportunity karena itu juga gitu loh Kak. Bener-bener. Jadi kayak kamu udah bisa bayangin rewardnya ya dari melakukan hal tersebut. Iya. Jadi karena tadi kan nih gue lagi tiba-tiba bikin jargon sendiri kan. Kita males karena ada possible punishment sama unattractive reward. Berarti kita bisa tidak malas, bersemangat, dan akan menghasilkan konsistensi kalau konsekuensinya bisa kita tanggung. Gak jelek-jelek amat lah konsekuensinya. Oke, badannya bakal sakit setelah olahraga, tapi itu seimbang dengan reward yang exciting. Ada bearable consequences dan exciting reward gitu. Itu defaultnya kita ada di kondisi bersemangat untuk mengerjakan sesuatu ya. Benar. Nah, tadi ada pertanyaan juga tentang kenapa Dita mau nambahin dulu? Iya, aku mau nambahin sedikit sih. Jadi sebenarnya pada saat kalau kita udah mulai ragu pada saat kita diproses ingin menjadi konsisten itu, kita tuh bisa mikirin rewardnya apa sama resikonya. Jadi kalau kita nggak buru-buru atau malah progress terus, sebenarnya kita akan kehilangan berapa banyak opportunity gitu. Kita akan ngerasa bahwa, aduh ternyata resikonya gede juga ya kalau kita malah terus-terusan males-malesan gitu. Misal sesederhana kalau kita skripsi di nanti harus bayar semester lagi, buang waktu lagi, buang uang lagi gitu dan semacamnya kayak gitu. Iya, aduh jadi teringat masa ada di posisi Dita kayak gitu ya. Akhirnya yang memacu adalah aduh nanti di
ditambahin SPP-nya nih gitu, kayak nggak bisa, kita harus push ourselves supaya dapat reward dan menghindarkan dari resiko ya. Nah, kalau ngomongin tentang bagaimana kita tahu itu bukan diri sendiri, dari pengalamanku ya, kita tuh jadi yakin, confirm kalau ini bukan sesuai dengan jati diri kita. Kita udah nggak malas, udah nyoba ngelakuin semaksimal mungkin, udah dapet hasilnya dan bahkan hasilnya tuh positif, ada rewardnya, tapi kita nggak ngerasa alive, nggak puas, nggak alive, atau kayak tadi Devon sempat cerita, ada nggak mampunya gitu. Dia walaupun resultnya oke, tapi kayaknya kalau udah diterusin nggak sanggup deh. Kayak itu energi aktivasinya besar sekali untuk keep doing that. Terus ataupun bisa-bisa aja tapi nggak berasa hidup gitu. Aku punya contoh dari kehidupanku pribadi. Aku ada di satu bidang karir promising sekali. Aku punya kapasitas di situ. Aku bisa ngelakuinnya, nggak males. Tapi kalau aku bayangkan aku terus melakukan ini selama 30 tahun ke depan, aku kayaknya nggak ngerasa alive deh. Bisa sih bisa, cuma kayaknya nggak ngerasa alive. Berarti ini bukan jalanku. I'm not being myself. Aku nggak bisa full jadi diriku sendiri kalau aku terus ada di jalur itu. Jadi kalau kita masih dalam kondisi males, apalagi malesnya karena ini ya ke-trigger sesuatu, insecure, fear, terus ada macam-macam perasaan nggak enak, kita perlu get fast through that untuk deal sama our personal demon, berusaha melakukan yang terbaik. Tapi kalau sudah kita lakukan yang terbaik, abis itu entah hasilnya nggak bagus-bagus gitu, padahal kita udah effort banget, atau ketika kita udah sampai di titik yang kita bayangkan awalnya akan menyenangkan, ternyata nggak puas dan nggak ngerasa alive, ya itu pertanda besar sekali bahwa kita lagi nggak inline dengan diri sendiri. Oke, wah nice. menarik banget nih, dapat banyak poin banget ya. Jadi kayak Benar-benar. Mau nambah dikit boleh nggak nih? Boleh Bang. Mungkin kalau apa cara gue ketika misalnya lagi males kerjain sesuatu ya, misalnya apa ya, karena kerjaan gue edit video gitu, misalnya videonya udah panjang, terus gue mesti nyari musiknya dulu, terus apalagi bikin subtitle segala macem, kayaknya banyak gitu ya satu tugas ngedit gitu. Mungkin gue bisa chunking gitu loh, jadi membuat tasknya itu jadi lebih kecil gitu loh. Jadi misalnya, oh ya udah hari ini gue udahlah cutting dulu, potong-potong video dulu, nyari musiknya besok aja deh, bikin subtitle-nya besok aja, terus nanti besok baru nyari musik, besoknya lagi baru bikin subtitle gitu sih kalau gue. Iya. Wah, gue jadi kebayang kayak maksudnya ini sih, Fon, gue jadi kebayang tentang celebrating your progress every day gitu. Jadi mungkin to-do list yang lo lakukan hari ini tuh nggak benar-benar 100% seperti yang lo rencanakan, tapi lo tetap berprogres gitu ya, Fon ya. Betul. Ya. Benar, gue setuju ya sama tambahan lo tentang berprogres itu. Jadi sebenarnya yang penting itu adalah setiap hari lo ada progres, mau kecil atau enggak, dan itu tuh nggak harus selalu tentang apa yang lo lakuin, tapi apa yang lo pelajarin, apa yang jadi lo tahu kayak gitu. Misal kalau gue bagaimana gue belajar gambar gitu, suatu hari gue nggak ngegambar terus gitu, misal 1 minggu gue ngegambar terus, besoknya gue nggak gambar tapi gue nonton video tutorial, it's also progress juga gitu loh. Oke. Nice point. Thank you Devon sama Dita. Nah, kita udah dapet ini nih penanya nih, John. Halo. Bakir. Iya. Halo. Bakir mau bertanya atau mau sharing juga soal disiplin dan konsisten? Ada cerita sendiri atau gimana? Ya, kayaknya lebih ke sharing sih. Oke, silakan. Pembahasannya. Ternyata untuk konsistensi terhadap plan yang sudah kita lakukan tuh banyak ya. Salah satunya saya mau share. Ini masih keinget waktu skripsi sekitar saya kan baru lulus tahun 2020. Nah, memang tergolong kuliah saya molor karena di samping kerjaan dan juga sempat cuti 1 tahun. Nah, dari situ dari pemerintah itu menyatakan bahwa waktu angkatan saya itu harus lulus 7 tahun waktu itu kan. Nah, dan saya kan sebenarnya masih ada jadwal 1 tahun karena saya cuti waktu itu. Tapi dari kampus waktu itu menyatakan bahwa
kamu nggak dihitung cuti waktu itu. Kasarannya kayak gitu. Jadi harus menyelesaikan studinya. Oh, oke. Nah, itu tekanan dari kampus tadi itu malah membuat saya bisa konsisten. Itu sih yang saya rasakan. Jadi waktu ya mungkin kalau skripsi itu saya baru ngambil itu ya saat semester bener-bener akhir itu ya. Nah, dikarenakan tekanan itu skripsi akhirnya kelar, kalau mungkin dihitung tanggal ya, hari gitu ya, hari mengerjakan itu mungkin 2 minggu selesai waktu itu. Nah, jadi ya salah satu trik untuk konsisten itu mungkin kalau orang seperti saya itu adalah ada tekanan dari luar. Dan juga deadline. Iya, tekanan. Jadi Betul, ya. Kita ada merasa wah, kalau misal saya nggak nyelesain skripsi ini berbuntut panjang, iya kan? Bukan di drop out. Kalau kampus waktu itu nggak mau drop out, tapi kita disuruh pindah kampus, kayak gitu waktu itu. Nah, dan juga outside ini kalau saya merasakan itu namanya outside force, tekanan dari luar, kekuatan dari luar. Ya, salah satu contohnya juga berbisnis. Di saat waktu itu saya saat kuliah itu juga kan bisnis hidroponik, iya kan? Dan sebelumnya juga pernah berbisnis, tetapi kayak angin-anginan gitu kan. Nah, saat berbisnis hidroponik kemarin itu rasanya beda, dikarenakan ada pihak luar. Yaitu teman saya yang waktu itu berpartner. Akhirnya saya merasa ada tanggung jawab kan, ada tekanan juga dari beban moral dan lain sebagainya, bahwa ini mereka invest, dalam artian invest waktu dan uang untuk membangun bisnis ini bersama. Jadi salah satu trik konsisten ala saya gitu, dalam tanda kutip itu adalah adanya outside force kayak gitu. Betul. Thank you banget Bakir sharingnya. Gue malah merasa ini menarik sih John, tapi nyorotinnya lebih ke arah gini sih, karena kalau misalnya biasanya kita punya pressure gitu ya, mau dari itu kampus atau misalnya dari kayak mikirin aduh gimana nih partner-partner gue yang dari luar nih udah kerja sama-sama gue, masa gue ngecewain gitu. Kita tuh jadi kayak punya alasan yang lebih lagi untuk kita menyelesaikan sesuatu gitu. Jadi kayaknya kalau misalnya tadi pakai bahasanya Hani itu apa yang kita kejar tuh akan jadi semakin rewarding karena alasan untuk menyelesaikan kan bertambah gitu. Itu gue kayak nangkep itu sih dari Bakir gitu. Kayak challenge tuh sebenarnya lo bisa lihat sebagai oh ini another point kenapa gue emang harus selesain tas ini gitu. Gitu sih. Menarik. Thank you banget nih Bakir. Kita punya satu orang lagi nih John. Ada Anton di sini. Halo Anton. Halo. Anton, mau tanya, mau sharing? Lebih ke menanggapi sama bertanya sih. Boleh. Pendapatnya Kak Adita ini aku agak setuju ya mengenai WFH. Bahwa di awal WFH tuh kayak kurang produktif, kurang konsisten gitu. Karena kalau namanya rumah itu tempatnya untuk istirahat dan bersantai. Begitupun juga yang aku alamin pas waktu kuliah online kemarin. Dimana pas kuliah online kemarin tuh sering banget pergi ke kafe, jadi kuliah dari kafe sambil ngerjain tugas gitu supaya hasilnya lebih baik. Tapi jadi sadar juga gitu kalau work from cafe terus ya pengeluaran jadi tambah boncos, betul. Jadi tambah boncos, tapi kalau ngerjain di rumah kadang produktif, kadang enggak. Jadi merasa kurang konsisten gitu. Bener-bener Anton, makanya Terus, kenapa gue suka di rumah Joni, Ton. Ya lanjut Ton, cuekin aja tadi barusan angin berhembus. Iya. Terus dengan makanan sehat juga bisa membuat produktif. Ini sekalian mau nanya juga ya, berarti salah satu hal yang
bisa memicu untuk disiplin dan konsisten itu berkaitan juga sama mindful eating yang dibahas kemarin atau seperti apa? Itu sih kalau dari aku pertanyaannya. Oke, kalau menurutku itu sebenarnya kayak ketika mindful eating kan kita memperhatikan apa yang kita makan. Jadi mungkin buat teman-teman, konteks sedikit, buat teman-teman yang nggak ikutan di sesi kemarin hari Selasa itu kita membahas mindful eating. Nah, mindful eating itu dengan memperhatikan apa yang kita makan itu juga bisa berdampak meningkatkan mood dan juga stamina gitu ya, energi gitu, energi levelnya juga naik sehingga untuk kedepannya dalam sehari itu kita bisa jauh lebih produktif. Nah ini aku mau konfirmasi nih ke Kak Mei. Kak Mei juga dari Pome gimana Kak? Apakah mindful eating itu bisa membantu kita buat bikin jadi lebih konsisten nggak kira-kira? Gimana Kak Mei? Halo. Ya. Iya. Soal mindful eating ya kemarin yang sempat dibahas, menurut aku itu menarik ya. Maksudnya dengan kita tahu kan apa sih yang kita makan, kita sadar nggak sih apa yang kita makan? Ini kan jadinya bikin kita konsisten juga gitu loh. Kita memperhatikan, kita aware nih sama kesehatan kita juga. Kita nggak sembarangan sama apa yang kita makan kayak gitu. Dan menurut aku dengan kita aja udah aware gitu sama apa yang nutrisi yang kita butuhin, makanan apa yang kita konsumsi sehari-hari, itu kan bakal berkesinambungan gitu loh sama kesehatan. Terus dengan kita sehat juga pastinya mendukung kegiatan kita yang lain-lain juga kayak gitu. Dengan dibiasain dengan kita sadar sama makanan yang kita makan dan kita konsisten sama hal itu, pastinya bakalan banyak hal positif juga, baik dari kesehatan kita juga sama pendukung daily activity kita juga. Gitu ya, jadi bisa membantu banget ya, karena itu tadi ketika kan buat kita jadi lebih konsisten kita harus mungkin ngeset suasana, ngeset mood juga gitu ya, dan juga punya energi yang cukup buat bantu gitu. Jadi mindful eating termasuk salah satu cara buat meningkatkan mood dan ngisi energi gitu ya. Iya. Oke. Bener John, makanya itulah kenapa gue suka makan siang di rumah lo John. Jadi gue mindful eating banget. Betul. Boleh aku nambahin? Boleh. Nah, sebenarnya tadi kan kita banyak diskusi juga tentang bagaimana sih ya disiplin itu ya, karena bisa aja disiplin benar-benar menghambat atau enggak. Sebenarnya kalau orang bilang disiplin, kadang-kadang di dalam otak bawah sadar kita itu nganggep kayak nggak nyaman gitu. Banyak orang nggak nyaman karena kita ngelihatnya kayak kita dulu waktu sekolah upacara bendera gitu kan. Nah, jangan dianggap bahwa disiplin itu adalah hal yang istilahnya sesuatu yang jadi motivasi aku harus lakukan itu karena disiplin. Tetapi buat diri kita itu mengerjakan sesuatu karena kita mau mendapatkan apa yang kita inginkan sih gitu. Jadi mau tahu apa yang sebenarnya kita tahu kita pengen apa gitu, karena setiap orang kan punya kapasitas. Nah, aku lihat ini adalah dari bukunya salah satu yang namanya punya Leo Bauputale, Will Habits for Consistent. Jadi disiplin memang kita latih di awal, tapi itu sebenarnya membuat kita punya habit. Nah, kalau kita disiplin akhirnya jadi habit. Kayak kita makan nasi ya, nasi itu kan kayaknya tiap hari kita pengen makan nasi. Kalau orang yang ya namanya orang Indonesia ya mulutnya pasti pengennya ya nasi atau Indomie gitu kan. Betul, nah, nasi dan Indomie lebih tepatnya. Kebiasaan dulunya seringnya makan itu. Coba kalau diubah makannya sayur-sayur, mungkin dia tiap hari juga jadinya sayur-sayur gitu. Jadi dia lebih konsisten pada hal itu. Jadi kalau mau dibilang kayak mau olahraga, kayak mau karir, kayak misalnya mau nulis dan apapun itu kita punya, produktivitas kita itu sebenarnya bukan konsep yang disiplin kaku gitu, tapi perlakukanlah diri kamu membentuk itu untuk bangun kebiasaan. Karena kita bangun kebiasaan sebenarnya ada trigger, ada konsistensi, terus ada motivasi support di sana, sehingga kita tahu nih spesifik sebenarnya itu bentuk konsistensi kita atau tidak. Contoh ya, aku kasih tahu. Dulu waktu kuliah, aku tuh pengen SMA, pengen kerja gitu. Kenapa? Karena dulu kan dianggap, waduh kamu tuh ini ya anak yang maksudnya kurang berguna. Aku mau tunjukin, nggak bisa. Aku SMA mau kerja, jadi nanti kerja aku bisa kuliah gitu. Tapi waktu aku nggak mau, pengennya kuliah. Akhirnya aku
daripada aku capek-capek SMA, SD, SMP lama banget sekolahnya. Akhirnya selesai kuliah 3,5 tahun kan. Karena malas gitu loh kuliah. Aduh, kayaknya pengen sesuatu yang istilahnya jangan lama-lama. Nah, itu yang membuat trigger. Terus kok kita kerja misalkan, kerja di kantor sama kerja punya sendiri. Kadang-kadang kita nggak, aduh gimana ya, apa sih yang membuat kita pengen punya bisnis atau punya company sendiri. Yang satu yang dipikir ada triggernya. Waduh, kalau gue kerja gini, besok nanti tua, gue masih bisa kerja lagi nggak ya? Tua gue kerja di mana ya? Wah, kalau gue nggak bangun dari sekarang, besok tua gue masih bisa produktif nggak ya? Ya. Hal-hal seperti itu yang membangun kita jadi kita punya disiplin. Nah, walaupun kita sekarang ini jalannya kelihatannya nggak jelas, tapi jangan dibilang gagal loh ya. Jangan dibilang, wah nggak puas kita. Tapi namanya kayak kura-kura, dia jalan, tapi apakah dia puas dengan jalannya dia pelan-pelan gitu ya? Terus tapi dia jalannya terus maju kan. Jadi apapun hidup kita, mau insecure-nya seperti apa, kita tuh setiap hari ada saja hidup kita tuh punya kebaruan. Kita tuh sebenarnya melangkah, cuman nggak kelihatan aja. Gitu. Iya. Jadi nggak apa-apa ya, pelan-pelan, yang penting maju terus. Oke. Nah gitu John. Ya menarik banget. Jadi sebenarnya kalau misalnya gue tangkep lagi tuh juga sebenarnya cara kerjanya disiplin dan konsisten itu tuh bisa vice versa gitu loh. Jadi kayak kita set goals-nya, terus kita coba, tapi sekaligus ketika kita coba itu kita juga jadi kayak membiasakan diri kita untuk semakin terlatih lagi buat jadi konsisten dan disiplin kayak gitu. Oke. Dan ini terima kasih banget nih buat Anton dan Bakir yang udah nanya. Ini masing-masing mendapatkan 2 botol pome buat 2 orang. Jadi buat teman-teman yang biar lebih mindful eating gitu kan. Jadi pome ini dia permen gummy cuka apel. Dan cuka apel itu manfaatnya tuh banyak banget. Manfaatnya tuh bisa mengurangi nafsu makan, dan dia nambah level energi tubuh, dan juga bisa mengurangi kandungan kolesterol. Nah, di sisa momen tahun 2021 ini juga ayo ikutan campaign mulai dari pome untuk membantu kamu mempermudah wujudin resolusi di tahun depan biar jadi konsisten juga, dengan memberikan potongan harga sebesar 35% buat pembelian pome 1 bulan atau pome 1 botol gitu, pome 1 month. Di seluruh Pome Official Store ada link websitenya di situ tuh di atas, bisa langsung diklik atau juga bisa cari di Pome di Shopee dan Tokopedia. Potongan harganya berlaku dari tanggal 29 Desember sampai 3 Januari tahun depan. Oke. John. Pome tuh yang ada di lemari atas nggak sih? Kayaknya sempat lihat. Anda cukup jeli. Waduh. Udah diincar nih ternyata. Gawat. Iya. Kayaknya apa ini permen atau apa gitu. Kayaknya gue harus meninjau ulang hubungan pertemanan kita ini sih. Nggak apa-apa John, kita berteman udah menjelang 7 tahun. Jadi katanya itu akan jadi persahabatan abadi. Ini contoh persahabatan yang konsisten gitu. Bagaimana gue konsisten nemenin lo John. Betul, oke. Yuk, kita tutup aja yuk John yuk. Gimana yuk? Nah, udah jam 9:06 dan I think kita udah dapat banyak banget insight dari teman-teman narasumber ya John. Jadi mungkin gue boleh bacain kesimpulan gitu. Nanti Devon sama John boleh tambah-tambahin ya gitu. Jadi kita sama-sama tahu gitu ya bahwa ternyata disiplin sama konsisten itu tuh intinya gimana sih cara kita mau melakukan sesuatu terus-menerus dari perilaku kita lebih rapi lagi, lebih tersusun gitu ya, supaya kita setia lah sama satu goal yang emang udah di set dari awal gitu ya. Dan kayaknya semuanya tuh tadi setuju gitu bahwa kalau kita mau disiplin sama konsisten, apapun maksudnya yang bakal bikin kita bantu untuk memulai itu tuh dengan punya goal yang meaningful, goal yang penting gitu ya. Dan goal penting ini diikuti juga yang tadi katanya Hani sempat bilang gitu, kita bisa ukur resikonya, terus kita punya reward yang menyenangkan gitu, dan kita juga bisa celebrating progressnya everyday kayak gitu. Nice. Oke. Tambahin, John. Nah, buat gue tadi, kalau kita ngomongin ngomongin soal konsistensi gitu ya, yang perlu dipikirin mungkin yang nyangkut di gue itu
bahwa strateginya berbeda tapi ya tujuannya sama juga. Nah, jadi kan kadang ini pun gue rasakan ketika misalnya oke gue pengen memulai sesuatu yang baru nih. Oh tapi ternyata kayak, wah ternyata susah juga ya. Dan misalnya gue mencoba bisnis-bisnis gitu ya. Oh ternyata bisnis ini, oh seperti ini ya. Oh ternyata bisnis itu seperti itu ya. Ada hal-hal yang tidak gue gue lihat sebelumnya gitu. Dan jadinya bikin gue jadi berpikir ulang, oke perlu nggak ya gue turusin gitu. Dan bukan berarti kayak nggak konsisten. Yang tadi juga diceritain Kak Hani kayaknya, bahwa oh ya udah ketika pelaksanaannya berbeda, ya kamu harus misalnya ternyata nggak align di lapangan, ya harus navigasi ulang gitu. Nggak apa-apa juga kalau misalnya kayaknya masih belum bisa dilakukan sekarang, mungkin kita lakukan nanti gitu ketika kita sudah lebih capable dan jadinya kayak oke, apa yang harus gue siapin biar gue bisa lebih capable untuk melakukan itu gitu. Itu juga ada bagian improvisasi di tengah-tengahnya, itu juga lumayan penting sih, Jess. Ya, betul. Tadi juga kami juga sempat mention juga tuh ya untuk acknowledge sebenarnya diri kita tuh kayak gimana, termasuk kelemahan-kelemahan kita, insecure kita, takutnya di mana sih gitu. Oke. Nah, Fon, gimana Fon? Ada tambahan? Gue sih nggak ada, tapi gue pengen highlight yang tadi sih kayak kalau mungkin kita ketika nggak konsisten itu bukan karena kita yang males ya sebetulnya. Ternyata yang kata Kak Hani bilang mungkin bisa aja ada faktor-faktor lain, misalnya kayak tadi ada possible punishment gitu, atau rewardnya nggak atraktif itu. Jadi kayaknya ketika next mungkin gue berasa kenapa ya gue malas, itu mungkin gue bisa lebih mencari di situnya dulu kali ya. Kenapa gue bisa nyari kenapa sih bisa gue malasnya itu gitu sih. Oke, sip. Terima kasih buat John dan Devon atas tambahan kesimpulannya gitu. Nah teman-teman, kayak sebentar lagi banget nih kayak kita akan menyambut tahun 2022 gitu ya. Semoga bisa lebih disiplin lagi, lebih konsisten lagi, dan yang pastinya disiplin atau konsisten makin kenal lagi sama diri kita sendiri gitu. Jadi kita bisa menavigasikan diri kita ke tujuan-tujuan yang meaningful buat kita. Iya. Luar biasa. Dan gue juga saya mewakili teman-teman dari Growth Space juga mengucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan. Ini sesi Clubhouse terakhir di 2021 ya. Wih. Betul. Nggak bisa kasih reaction tepuk tangan sih. Nah terus dan kita tetap 1 Januari kita akan ada sesi Clubhouse. Jadi kita mulai tahun baru dengan semangat baru, sharing-sharing lagi gitu ya. Kita ngomongin soal gimana ya caranya kita bisa mulai resolusi gitu, dan ini juga bakal ditemenin masih sama Pome, bakal bagi-bagi Pome gratis juga. Jadi silahkan buat teman-teman siapin pertanyaan dari sekarang biar dapat 2 botol Pome gratis, lumayan. Mantap. Oke. Terima kasih teman-teman untuk kehadirannya hari ini, dan sampai ketemu di tanggal 1 semua. Dadah. Thank you. Thank you juga buat Ani, Maria, Kame, Anton, Bakir. Thank you. Thank you.